Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali kajian kita, pelajaran kita, buku hijau membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Kita masuki halaman ke-19, bagian ketiga tentang ikhfa. Apa itu ikhfa ini ya? Ikhfa ialah menyembunyikan, menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin, dibaca antara n dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Tetapi pada umumnya berbunyi samar. Samar itu dari jauh, ini tuh siapa ya? Teh Atin apa Teh Yani gitu ya. Samar-samar jadi nggak jelas gitu lah. Beda dengan idhar kan jelas. Nah, huruf ikhfa ini ada 15, yaitu tasa, dal, zal, zai, jim, shin, sodot, to'zo, fakoka. Dihafal ya. Anak-anak banyak yang hafal. Tasa, dal, zal, zai, jim, shin, sodot, to'zo, fakoka. Nah, huruf ikhfa yang 15 itu biasanya dikumpulkan pada huruf-huruf pertama dari kata-kata ini. Sif dan thana kam jada sakh sun qad sama dum tayyiba zid fi tuqa do' zalima. Saya hafal dari kecil dulu ya. Tapi cuma sekadar hafal aja karena ini juga sif harus dipecah lagi. Mana hurufnya, tapi yang enak tadi tasa daza zajim shin sodot tozo fakoka ya. Mana aja lah ya. Ini mah biasanya di madrasah supaya ngapalin huruf ikhfa apa gitu kan, huruf idhar apa dilaguin. Baik, nun mati bertemu dengan huruf ikhfa itu ada dua macam. Yang pertama yaitu nun mati di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Contoh, an sholatihim. Tuh, nun mati ketemu huruf ikhfa. Sod. Huruf ikhfa kan tadi tasa, daza, zai, jim, shin, sodot, sod. An sholatihim. Ini perlu ditulis gak? Dikit doang ya. Mungkin hanya beberapa nih. Karena ini gak seribet di idgham tadi. An sholatihim. An sholatihim. Ini sama dengan idgham tadi ya. Tulisan dan bacaannya beda. Ditulisnya ada an, ada n-nya, cuman di sini tinggal tambah g doang ya. An tuh ditulisnya begini. Ditulisnya ini n. Dibacanya ada eng-nya tuh, ang. Walaupun nanti ikhfa itu ada abad, ada ausat, ada akrob, nanti dibahas ya pada buku spesial, buku putih ada. An-sholatihim, hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu shod. Bisa dikatakan tulisan dan bacaan beda. Ditulisnya ada n-nya, dibacanya n-nya tambah g, jadi ang. Itu gampangnya gitu aja. An jadi ang, cuman bukan hanya ditambah g, tapi agak ditahan juga. An-sholatihim. Begitupun mandaladi itu ditulisnya ada n-nya. N-nya tambah G disertai ditahan. Mandaladi ditulisnya man, dibacanya jadi mang, tapi agak ditahan. Mazalladzi. Tuh. Min syajarin ditulisnya ada n-nya, dibacanya n-nya tambah G, ditahan sedikit. Min syajarin jadi masyajarin. Berarti ini mirip dengan idgham juga. Ada tulisan dan bacaannya berbeda. Ditulisnya ada n-nya, dibacanya n-nya tambah g, cuma ditambah. Kalau idgham kan n-nya melebur kepada huruf di depannya. Nun mati ketemu ya jadi y, nun mati ketemu ro jadi r, nun mati ketemu lam jadi l. Itu idgham diguna bila guna. Kalau ikhfa n-nya bunyi n-nya tambah g, cuma ditahan. Min jadi ming, masyajarin. Paham ya? Gampang ya? Insya Allah mudah-mudahan. Yang kedua, nun mati dengan huruf ikhfa bertemu di satu kalimat. Fal yan zur. Tuh tetap ya.
Nih saya tulis lagi ya. Ditulis lagi nih. Fal yan zur fal yan zur. Tuh tulisannya ada n. Dibacanya n-nya tambah g. Ditahan sedikit. Fal yan zur. Tuh, cuman tidak seperti hukum idgham. Kalau idgham kan tadi nun mati ketemu waw, nun mati ketemu ya, satu kata, satu kalimat, tidak dibaca idgham, tapi harus dibaca idhar. Itulah idhar mutlak. Kalau ikhfa mah tetap ya misah atau gabung tetap aja seperti idhar. Falyan tulisannya n, falyan ya. Falyan. Tuh falyan. Dibacanya nih. Falyanzur ya. Ditulisnya ada n-nya, dibacanya tambah eng gitu doang ya. Cuman ditahan. Falyanzur jadi falyan, ininya tambah g gitu loh, gampang ya. Falyanzur. Pari kalau di Quran warna gimana? Gampang. Pan kalau idhar setiap yang warna hitam netral abdi baca apa adanya. Nah di Quran warna nih nunnya ini warnanya coklat. Di mana setiap yang warna coklat itu ditahan. Kebetulan ini nanti warna coklat tuh bisa guna ditahan, ada dengungnya. Ikhfa ditahan, idgham ditahan. Ini warna coklat nanti ya. Nanti kita jelaskan saat membahas tentang Quran warna. Jadi gampang, nggak ada yang susah. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju pinter tajwid ya. Walaupun pinternya seperti apa, ujungnya hasil akhirnya yang penting saya bisa baca Quran. Teori mah ya itulah ya, banyak macam, kepandaiannya banyak macam-macam. Falyanzur, falyanzur jadi falyang. Kemudian indallah, indallah, in tambah g jadi indallah. Cuman indallah nggak begitu n ya. Indallah karena ini termasuk yang itu nanti ya, ada akrob ada ausat gitu ya. Indallah. Nah, di sini termasuk ikhfa nanti yang akrob ya. Jadi nggak eng banget, nggak indallah gitu. Kemudian mansuro, mansuro ada eng, ada g-nya jadi eng ya. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hanya satu macam, ialah tanwin di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Contohnya qauman. Nih saya tulisin latennya ya. Sama aja walaupun bentuknya beda, bentuk simbol hurufnya beda, tapi kalau dilatenkan sama aja tuh ya. Nih. Qauman tuh, qauman. Walaupun tanwin jadi n juga. Qauman lihin tuh dihentikan jadi mad alif disukun ya. Apa itu mad alif disukun nanti dibahas ya. Atau lihat pelajaran mad yang lalu ya, udah saya bahas di buku hijau ini ya. Nih tuh. Qauman sholihin. Tuh, qauman ada n-nya kan? Tuh, lihat ke atas ya. Nah, ini ditulisnya, ini dibacanya tuh tapi jangan kaget kalau laten kau, salah ini kau pakai o. Qauman itu. Qauman n-nya jadi g. N-nya ditambah g terus ditahan. Qauman tuh kalau ini kan salihin, ada garis di atas berarti panjang. Kalau saya lebih suka nulis apa adanya. Buat pemula nggak pusing. Kalau itu kan pusing. Kauman salihin gitu ya. Laten memang pasti akan salah.
Kalau baca Quran pakai laten pasti salah. Kecuali yang sudah belajar pakai guru. Bunyinya yang sebenarnya apa? Qauman salihin. Sama kan? Ditulisnya ada N-nya, dibacanya N-nya tambah G. Disertai ditahan. Kalau idgham itu belebur, ditulisnya N, N-nya dibacanya N-nya hilang. Kalau ikhfa N-nya tambah G, gitu doang. N-nya jadi eng gitu. Memang beda, tetap beda tulisan dan bacaan beda. Ditulisnya ada N-nya, dibacanya N-nya jadi eng gitu doang. Qauman salihin. Ma'an jadi ma'ang. Ma'an sajaja. Ditulisnya ma'an ada N-nya, dibacanya N-nya hilang. N-nya nggak hilang ya, tambah G disertai ditahan. Ma'an tuh an, ini an kan jadi N juga. Ma'an tuh ditulisnya ma'an, dibacanya ada angnya dan ditahan. Ma'an sajaja. Ini sajajan kalau dibaca apa adanya ya, sajajan gitu ya. Dibaca jadi dihentikan sajaja. Qauman tuh ditulisnya qauman, dibacanya jadi qauman, jadi ada N-nya tambah G. Qauman tagin. Tuh kalau laten pasti tagin. Nah ini yang susah nih. Orang baru belajar mualaf atau bukan, saya bukan mualaf dari kecil, tapi tetap aja nggak bisa baca Quran. Sama seperti mualaf kan, ya, pakai laten bacanya. Kaumang tagin togin itu o ya, jadi to itu. Makanya pakai laten boleh saja, tapi harus pakai guru biar tidak salah. Maka beruntung yang punya guru, karena kalau belajar Quran tanpa guru, gurunya setan, tak akan pernah benar ya. Nggak bisa otodidak kalau belajar Quran, harus ada gurunya. Nah perhatikan bila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf dan qaf. Nanti di buku hijau itu ada ikhfa itu ada apa? Ada abad, itu kalau ketemu kaf dan qaf. Ini abad yang jauh, jadi berarti ongnya banget. Nah contohnya bunyi yang berubah menjadi ong yang banget ya. Ini yang abad jauh, bunyi n-nya jadi eng. Min qablu jadi mil qablu, engnya banget. Min n-nya jadi eng. Mil kitabin. Min jadi ming kuwatin ini ya, nun mati, semuanya nun mati itu. Nun mati ketemu qaf, nun mati ketemu kaf, ini kaf ya, ini kaf. Nun mati ketemu qaf, nun mati ketemu kaf, nun mati ketemu qaf. Min qablu jadi min qablu, mil kitabin, mil kuwatin, mil kutubong tuh. Tanwin domatain ketemu qaf ya. Itu banget engnya. Apabila nun mati bertemu kaf dan qaf ya. Nun mati atau tanwin. Nah, kemudian ada juga bila nun mati atau tanwin bertemu dengan fa, bunyinya berubah menjadi M. Akan tetapi mulut tidak tutup rapat. Masih ada udara yang keluar ketika membaca. Ini nun mati ketemu pak. Min fitnah. Saya sering bilang, kayak orang bilang ember, tapi bibirnya agak buka sedikit. Ember. Min fitnah. Jadi bunyi M, ada M-nya. Tapi tetap ada engnya ya, ada ikhwanya. Qauman itu bunyi M. Qauman tapi bibir nggak rapat. Qauman fasiqin, munfaqin. Nah, tetapi kalau nun mati atau tanwin ketemu fa, ada seperti bunyi M, tapi bibir nggak nutup. Ini nun sukun, nun mati ketemu fa. Ini tanwin, patah tain ketemu fa. Ini nun mati ketemu fa tuh ya. Itu nun mati apabila ketemu fa, bunyinya agak gitu bibirnya, tapi nggak rapat banget ya, kayak bilang ember aja, yang bindeng ember. Min fitnah qauman fasiqin munfakin, tetap ya seperti idgham juga, tulisan dan bacaan beda. Ditulisnya min, dibacanya min, agak bindeng, agak samar. Min fitnah qauman fasiqin munfakin, tulisan dan bacaannya sedikit berbeda. Bahasan terakhir tentang hukum nun mati atau tanwin ini adalah iqlab. Ini bagian keempat. Iqlab ini ialah bila nun mati atau tanwin menghadapi ba saja. Hurufnya cuma satu.
Apabila nun mati atau tanwin ketemu ba, berubah bunyinya jadi M. Gitu. Contoh. Min ba'di. Min ba'di. Tetap ya. Sama seperti idgham dan ikhfa. Beda dengan idhar. Ditulisnya ada N min ba'di. Ya, min ba'di. Dibacanya mim ba'di. Nih, ditulisnya ini. Dibacanya ini tuh. Mim ba'di. Mim ba'di. Tapi saya lebih dominan sama seperti tadi loh. Nun mati tanwin ketemu fa ya. Atau sama juga nanti dengan ikhfa syafawi, mim mati ketemu ba bunyinya. Jadi bunyi M ya, bunyi M. Ini kan N nun matinya berubah menjadi mim mati. Bunyi N-nya berubah menjadi M. Bunyi N mati jadi M mati. N jadi Tapi bibir nggak rapet juga. Agak sedikit guna. Mim ba'd. Mim agak guna bukan ikhfa tapi ya. Mim ba'di. Jadi tulisannya ada N, bacaannya tidak ada N-nya jadi M. Cuman agak sedikit gunah ya. Mim ba'di. Kemudian yan bagi ditulisnya tuh yan bagi ada N-nya. Dibacanya N-nya hilang tuh. Yam M-nya banyak ya. Yam bagi M-nya 3 lah, ditahan sedikit ya. Yam bagi. Begitu juga sami'un basirun tuh. Sami'un kan ada N-nya kan? Ada nun matinya toh. Nah, nun matinya berubah menjadi M. Sami'um basir. Ini pun sama, tulisannya begini, dibacanya beda. Tulisan dan bacaannya beda tuh. Sami'um basirun. Basirun. Itu ya. Tulisan dan bacaan berbeda. Nah, kemudian fi sunbulatin ditulisannya ada N. Dibacanya N-nya jadi M. Fi sun. Sun jadi M. Fi sum. Tuh tulisan dan bacaan beda. Ditulisnya ada N-nya. Dibacanya N-nya hilang. Berubah menjadi M. M double ya. Karena ada ditahannya. Fi sumbulah. Ada dengungnya juga. Cenderung ke gunah ya. Gitu. Dan satu lagi, kalau iklab ini ada tandanya mim kecil gitu tuh. Gitu. Ya. Ini di atas huruf ini ada mim kecil. Apa artinya? Tuh, ada mim kecil gitu loh. Di sini pasti ada mim kecilnya. Gitu ya. Tapi mimnya gitu. Kalau mim ke sini ini tanda wakof ya, tanda wakof. Mimnya mim asli. Tuh, gitu. Artinya apa? Artinya bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati, itulah iklab. Jadi nanti ada ya, idhar nggak ada tanda apa-apa. Idgham ada tanda, di atas huruf idgham itu ada tasdidnya. Ada gitu ya, ada kayak mahkota, itu idgham. Idgham biguna bila guna ada. Kemudian nanti ikhfa nggak ada cuman. Ikhfa nggak ada, ikhfa sama seperti idhar. Gitu. Boleh jadi nanti kalau mengenal bagaimana ikhfa, bagaimana idhar, hafalin yang sedikit idhar. Idhar kan hurufnya ahaho agoha. Berarti selain ahaho agoha itu ikhfa yang hurufnya 15 bisa ya. Nanti ada triknya, ada tekniknya. Jadi kalau idhar tidak ada tanda apa-apa, warnanya hitam di Quran warna. Ikhfa pun tidak ada apa-apa, cuman di Quran warna, di ikhfa itu ada coklatnya. Berarti itu yang ditahan. Ada engnya, ikhfa. Ya, ada bindengnya, ada samarnya. Nah, kemudian idgham ada tasdidnya. Tasdid itu ya, sidah ya. Sidah yang kayak mahkota itu ya. Itu ada sidahnya. Kalau idgham ada sidahnya. Itu buat semua idgham ya. Nanti berlaku ketentuan rumus. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Itu idgham. Nah, iklab ada mim kecilnya, ada mim kecil. Artinya apa? Artinya bunyi N-nya berubah jadi M. Bunyi nun matinya N jadi jadi mim mati. Cuman ada dengungnya. Gitu gampang ya untuk kita mengenal mempermudah bagaimana caranya supaya kita pandai baca Quran. Walaupun mungkin suatu hari nanti kita sudah belajar tajwid tapi lupa Pak Ari.
Baca Qurannya bisa, baca Qurannya benar. Boleh saja. Yang penting kan tujuan belajar tajwid itu supaya baca Qurannya benar. Kalau baca Qurannya sudah benar, lupa namanya, apa itu sikokom, komaria, samsia, guna, idgham bila guna, mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad arid sukun, mad iwal. Istilah itu lupa, tapi bacanya benar. Tidak apa-apa, yang penting bacanya benar. Gitu, karena kita sudah belajar. Hanya saja kalau ibu dan bapak ingin menjadi guru, menjadi ustadz, ya harus sedikit bekerja keras, ya harus dihafal, gitu ya. Sedikit-sedikit ilmu tajwidnya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan dari buku hijau ini buku hijau ini tidak terlalu susah ya. Mudah, tapi saya jujur, saya paham mengerti itu di buku hijau ini ya. Nah, nanti kalau ingin tambah ilmu tajwidnya nanti di buku putih. Ada buku putih, ada buku merah. Ada juga nanti ringkasan tajwid, ada juga tajwid praktis. Nah, itu ya. Dari sekian saya tetap aja nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa juga nanti kita cari cara yang lain. Banyak cara menuju Roma, banyak jalan ya. Yang penting kita selalu ada dalam ridho Allah. Yang penting kita belajar. Berbanggalah kalian yang punya guru, karena ada yang mempertanggungjawabkan ilmu kalian. Karena belajar ilmu agama itu harus bersanad. Harus jelas siapa gurunya. Bukan kata bah Google. Bukan ngaji online tanpa guru. Harus ada gurunya. Harus kontak langsung. Kalau bisa malah ketemu langsung dengan gurunya. Minimal teleponan. Kan sekarang mah canggih. Sama juga ya. Sama aja kalaupun kita tidak ketemuan kan ketemu langsung. Ada gambarnya. Video callan. Ada videonya. Ada suara audionya. Gitu jelas lah ya. Tapi memang yang utama harus ketemu, yang utama kalau bisa. Orang lagi di Saudi gimana Pak Ari ketemunya, di Hong Kong, di Amerika. Ya sudah, kita kan canggih ya. Itu ada video call, ada bisa kita berhadapan langsung. Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Yang benar itu dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya. Dan jangan lupa juga disampaikan saran dan kritiknya. Karena hanya dengan saran dan kritik saya akan menjadi besar. Jangan sungkan disampaikan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih untuk hamba Allah. Terima kasih untuk hamba Allah yang sudah membantu apapun yang ibu dan bapak berikan. Berupa dana, pemikiran, saran, kritik, atau apapun lah demi terlaksananya pengajaran ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah mengganti berlipat ganda. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.